Malam ini aku akan melakukan ritual untuk menghancurkan keluarganya Bu Emi. Aku benar-benar tidak sabar. Aku sudah muak melihat keluarga Bu Emi yang begitu sempurna. Aku akan memulainya. Tunggu, aku harus mengambil barang yang mana dulu ya? Aku ambil yang ini aja deh. Aku taruh rambut ini di bawah pohon saja. Setelah itu aku tinggal membaca mantra. Aku sudah melakukannya, Bu Emi. Sebentar lagi keluarga kamu akan hancur. Hidupmu juga akan hancur. Ini TV apanya yang salah sih? Kok nggak bener-bener ya? Udah dibenerin dari kemarin, masih aja gak nyala. Ayo nyala dong, masa nggak mau nyala? Nanti malam mau nonton bola nih. Dibenerin malah makin rusak. Beli yang baru gak ada duit. TV-nya masih belum bener, Pak. Kenapa nggak dibawa ke Mang Samin aja? Dia kan tukang servis TV. Kenapa nggak bilang dari kemarin sih? Capek-capek aku benerin TV dari kemarin sampai sekarang nggak bener-bener. Ya aku pikir kamu tahu. Kamu kan sama Pak Samin bestian. Masa nggak inget sih kalau dia itu tukang servis HP? Iya, namanya juga lupa. Mau gimana lagi? Nanti sore deh aku bawa ke Mang Samin. Lagian kenapa sih nggak beli yang baru aja, Pak, TV-nya? Daripada TV yang itu rusak mulu. Kalau beli yang baru kan kita nontonnya jadi lebih seru. Gak putus-putus gambarnya. Kalau beli yang baru kan harganya mahal, Bu. Dapat uang dari mana coba? Lagian TV-nya kalau dibenerin masih bisa dipakai buat nonton kok. Gak usah beli ya. Sayang uangnya. Mending ditabung buat nanti biaya kuliah Ita. Tapi tetangga kita aja bisa beli TV baru, Pak. Masa kita nggak bisa? Aku juga mau, Pak, beli TV baru. Bukan cuma itu aja. Tuh lihat tetangga kita, Bu Emi, kemarin beli kulkas baru. Sabar, Bu. Nanti kalau ada uangnya kita beli deh. Tapi untuk sekarang kita benerin aja dulu ya TV yang lama. Kalau soal kulkas kita kan juga punya. Ngapain beli yang baru? Tapi Ibu pengen beli yang model terbaru, Pak. Punya kita kan jelek. Nah cuma satu pintu doang. Tuh punya Bu Emi ada 3 pintu. Gede banget lagi. Yang penting kan masih dingin, masih bisa dipakai. Lagian kalau beli yang gede, listriknya juga pasti gede, Bu. Listrik di rumah kita kan mana kuat. Bilang aja nggak punya duit. Lah, karena emang nggak punya duit. Lagian irian terus jadi orang. Heran deh. Ini Pak bekalnya, jangan lupa dimakan ya. Mario, bekal kamu udah ada di tas kan? Iya Bu, udah aku taruh di tas kok. Terima kasih ya Bu buat bekalnya. Bapak berangkat kerja dulu ya. Ayo Mario kita berangkat, takut keburu macet. Iya Pak, aku juga berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Bu Emi sama keluarganya harmonis banget. Itu pasti karena Pak Santoso yang ngasih uang belanja banyak sama Bu Emi. Mana tadi aku lihat mobilnya Pak Santoso baru lagi. Kenapa sih keluarga mereka sempurna banget? Selamat pagi Bu Iis. Bu Hece dan Bu Iko, pagi juga. Kalian mau kemana pagi-pagi gini? Kita mau ke rumah Pak Samin, ngambil HP yang lagi diservis. Sekalian lewat sini. Jadi mampir dulu ke rumah Ibu. Iya Bu, kita sekalian mampir. Soalnya udah lama gak ketemu sama Bu Iis. Iya, Ibu lagi ngapain? Tadi saya merhatiin dari jauh. Ibu kayaknya merhatiin Bu Emi terus. Kenapa? Enggak kok. Oh ya ibu-ibu, tadi lihat kan Bu Emi sama keluarganya? Dia itu pamer mulu ya Bu. Pamer gimana Bu? Perasaan Bu Emi biasa aja. Dia bahkan gak pernah pamer deh. Itu loh Bu, dia kemarin pamer beli kulkas baru. Terus tadi juga pamer mobil baru. Padahal kan mobil yang lama masih ada. Sengaja banget berangkat kerja pakai mobil baru biar dipuji sama orang. Itu perasaan Ibu aja kali. Atau jangan-jangan Ibu iri ya sama Bu Emi dan keluarganya. Mereka kan punya segalanya. Keluarganya juga harmonis. Ngapain juga saya iri sama orang lain? Gak ada waktu buat iri. Saya orang sibuk, tapi bukan orang yang sibuk pamer. Ya udah sih Bu, nggak usah ngegas gitu. Saya kan gak bermaksud apa-apa. Ya udah, kita duluan ya. Iya Bu Iis, kita duluan ya. Kenapa sih semua orang selalu aja bela Bu Emi? Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Aku punya ide. Aku yakin ide aku ini akan berhasil dan membuat Bu Emi dan keluarganya menderita. Orang-orang yang datang ke sini biasanya mereka ingin mengguna-guna atau menyantet seseorang. Apa kamu juga seperti itu? Iya Mbah, ada seseorang yang saya benci dan saya ingin sekali menyantet dia. Apa Mbah bisa bantu saya? Saya bisa saja membantu kamu. Tapi ingat, semua itu ada akibatnya. Apa kau siap menerima semua konsekuensinya? Apapun konsekuensinya akan saya hadapi Mbah. Yang penting saya bisa membuat dia menderita. Sepertinya kamu sangat membenci dia ya. Apa yang sudah dia lakukan sehingga kamu bisa sebegitu bencinya sama dia?
Sebenarnya dia tidak melakukan apapun ke saya. Hanya saja saya iri, Mbah. Kehidupan dia adalah kehidupan yang saya inginkan. Dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Keluarganya sempurna, suaminya kaya raya, anaknya juga berprestasi. Pokoknya semua yang ada di dia dan keluarganya saya iri, Mbah. Ah, jadi semua itu hanya karena iri. Baiklah, saya mengerti. Lalu kamu ingin santet yang seperti apa? Saya ingin keluarganya dia hancur, bisnisnya bangkrut, pokoknya keluarganya menderita. Itu yang saya inginkan. Saya paham. Kalau begitu tunggu sebentar. Ini ambil, ini untuk menyantet. Ini apa, Mbah? Jangan dibuka di sini. Kamu bisa membukanya nanti. Sekarang kamu dengarkan saya. Kamu buka kotak itu ketika kamu akan menyantet. Di malam hari setelah semua orang tertidur, kamu datang di rumahnya, lakukanlah ritual. Sebarkan salah satu benda yang ada di kotak itu. Maka orang yang ada di rumah itu akan menderita. Wah, ternyata caranya cukup mudah. Saya pikir bakalan rumit. Saya langsung paham. Kalau begitu, saya permisi ya, Mbah. Tunggu dulu, ada satu peringatan. Kamu hanya boleh mengeluarkan satu benda di dalam kotak itu setiap satu kali ritual. Dan juga... Iya, Mbah, saya tahu kok. Udah, nggak perlu ngejelasin panjang kali lebar gitu. Sekali lagi, terima kasih ya, Mbah. Saya permisi. Dia orang yang penuh dengan iri. Dia pasti gagal. Malam ini aku akan melakukan ritual untuk menghancurkan keluarganya Bu Emi. Aku benar-benar tidak sabar. Aku sudah muak melihat keluarga Bu Emi yang begitu sempurna. Aku akan memulainya. Tunggu, aku harus mengambil barang yang mana dulu ya? Aku ambil yang ini aja deh. Aku taruh rambut ini di bawah pohon saja. Setelah itu aku tinggal membaca mantra. Aku sudah melakukannya, Bu Emi. Sebentar lagi keluarga kamu akan hancur, hidupmu juga akan hancur. Sebaiknya aku cepat pergi dari sini. Aku tidak mau kalau sampai ada orang yang melihat. Tadi Bu Iis ngapain ya di sini? Mana malam-malam lagi? Aku tadi nggak dengar lagi apa yang dia omongin. Bu Iis mencurigakan. Terus tadi dia ngeluarin apa ya? Aku jadi penasaran. Astagfirullah, apa ini? Kenapa Bu Iis taruh rambut di belakang rumah Bu Emi? Wah, kayaknya ada yang gak beres nih. Atau jangan-jangan ini santet. Bu Iis mau nyantet Bu Emi. Tapi aku gak boleh ambil kesimpulan sendiri. Aku harus cari tahu. Tapi sebelum itu aku buang aja deh. Masya Allah Bu Emi, saya ikut senang Bu. Mario memang anak yang pintar. Gak salah dia jadi juara kompetisi matematika, mana tingkat nasional lagi. Anak ibu benar-benar keren. Terima kasih Bu Eca. Saya juga tidak menyangka Mario bisa sehebat itu. Coba aja anak saya bisa kayak Mario, mungkin saya juga bisa bangga. Jangan seperti itu Bu Eca. Setiap anak itu pasti punya kepintarannya masing-masing. Kepintaran tidak harus diukur dari matematika kan? Mungkin anak ibu itu di hal yang lain Bu. Ibu tinggal dukung aja. Iya juga ya Bu, tiap anak punya kemampuannya masing-masing. Nggak bisa kalau cuma diukur dari matematika aja. Itu suami ibu udah pulang. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas. Kamu pasti capek ya? Kamu langsung masuk aja istirahat. Perjalanan dari luar kota pasti bikin kamu capek ya kan? Ya nih, aku lumayan capek. Aku masuk dulu ya. Bu Eca, saya duluan ya. Mari Bu. Iya Pak Santoso. Tuh, maaf ya Bu Eca. Suami saya baru aja pulang dari luar kota. Saya harus ke dalam. Dia pasti belum makan. Saya mau masuk dulu Bu. Iya nggak apa-apa Bu Emi, kasihan juga itu suaminya. Kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Mari Bu. Iya Bu, mari. Ih, kok aneh sih? Kenapa keluarganya Bu Emi baik-baik aja? Mereka bahkan kelihatan lebih harmonis. Mana yang katanya keluarganya mau hancur? Atau jangan-jangan aku salah ritualnya? Tapi nggak mungkin. Orang aku ngelakuinnya bener kok. Ini nggak bisa dibiarin. Aku masih bingung kenapa santetnya tidak bekerja. Gak mungkin kan? Aku salah mantra atau salah ambil barang. Kata dukunnya juga ambil yang mana aja. Kayaknya aku harus melakukan ritual lagi. Bu Emi dan keluarganya masih tetap terlihat harmonis. Aku gak bisa terima. Kamu kenapa Bu? Kok kelihatannya kayak lagi bingung gitu? Duh, tadi Bapak denger gak ya omongan aku? Semoga dia gak denger. Aku gak apa-apa kok Pak. Gak apa-apa gimana? Orang kamu dari tadi mundur-mandir terus. Kenapa sih? Cerita dong sama aku. Aku beneran gak apa-apa. Aku cuma lagi pusing aja mikirin duit. Kamu ngasih aku duit dikit banget.
Kirain karena apa? Kalau soal itu sih aku nggak bisa jawab apa-apa. Oh iya, malam ini aku ada jadwal buat ngeronda. Ngomong-ngomong, kamu nggak apa-apa kan di rumah sendirian? Iya, nggak apa-apa. Bentar, kok tumben kamu ikutan ngeronda? Iya, soalnya kemarin kata Pak RT warga di sini harus ikutan ngeronda. Kamu tahu gak? Kata Pak Jaja beberapa waktu lalu dia ngelihat ada perempuan yang berdiri di belakang rumah Bu Emi. Terus dia kayak ngelakuin ritual gitu. Gak tahu ritual apa. Pokoknya mencurigakan gitu deh. Jadi tadi malam itu ada yang ngeliat aku. Bahaya nih, aku bisa ketahuan. Terus gimana Pak? Pak Jaja tahu nggak siapa orangnya? Pak Jaja sih nggak cerita, cuman dia ngerasa takut aja kalau apa yang dia lihat itu bisa ngerugiin orang banyak. Makanya aku disuruh buat ikut ngeronda. Bagus deh kalau Pak Jaja nggak tahu. Jangan sampai dia tahu. Bisa bahaya kalau sampai aku ketahuan. Oh gitu. Itu mah mungkin orang iseng kali. Ya udah sana kalau kamu mau ikut ngeronda. Ya udah, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kenapa sih mesti ada orang yang lihat? Besok-besok aku harus mastiin kalau nggak ada orang yang lihat aku. Aku bener-bener gak bisa terima kalau keluarganya Bu Emi belum hancur. Kurang ajar, kayaknya aku harus melakukan sesuatu lagi. Suara apa itu? Bukannya suami aku udah pergi ya? Mungkin cuma tikus aja. Aduh, kok perut aku makin membesar sih? Apa mungkin aku gemukan? Tapi nggak mungkin, aku kan makan aja jarang. Gimana bisa aku gendut? Tapi nih, perut aku sakit. Kamu kenapa Bu? Kesakitan gitu? Terus kenapa coba perut kamu beberapa hari ini malah makin besar? Kamu nggak lagi hamil kan? Ya enggak lah Pak, gak mungkin juga aku hamil. Aku juga nggak tahu kenapa perut aku malah membesar kayak gini. Rasanya begah. Mau ke rumah sakit aja. Ayo kita ke rumah sakit. Periksa sebenarnya kamu itu sakit apa, biar tahu daripada diem doang di sini. Aku udah pernah cek, tapi dokter bilang katanya ini gak kenapa-napa. Aku cuma banyak makan aja, katanya sih gitu. Ya berarti emang kamu banyak makan aja kali. Gimana aku mau banyak makan? Punya duit aja enggak. Perut aku besar bukan karena kebanyakan makan. Ya terus apa? Banyak yang aku mau. Aku pengen hidup enak. Aku pengen punya banyak uang, rumah bagus, makan makanan yang enak. Aku pengen hidup sempurna kayak Bu Emi. Selalu aja itu. Bisa nggak sih kamu tuh nggak usah iri terus sama orang dan jangan ngebandingin hidup kamu sama orang lain. Punya suami nggak pernah ngerti. Hari ini aku harus berhasil. Aku harus bener-bener bisa ngehancurin keluarganya Bu Emi. Aku keluarkan semuanya aja biar santetnya bisa langsung berhasil. Loh, kenapa bendanya jadi banyak yang bergerak gini? Tolong siapapun, tolong aku. Tidak, jangan mendekat. Ini kenapa sih? Aneh banget. Kenapa barang-barangnya bisa bergerak kayak gini? Sana, jangan menghalangiku. Tolong. Astagfirullah Bu, Ibu kenapa? Bu bangun Bu, kenapa kamu malah tiduran di sini? Duh, jangan-jangan dia pingsan lagi. Bu bangun Bu, sebaiknya aku bawa dia keluar dari sini. Kenapa perutku tambah besar? Aku bahkan susah berdiri. Loh, kenapa tanganku jadi bintik-bintik merah gini? Duh, gatel. Kenapa bisa gatal kayak gini sih? Kenapa sih sama perut aku? Kenapa makin besar dan begah? Terus kulit aku juga gatal-gatal gini. Sudah Bu, jangan digaruk seperti itu, nanti sakit. Bu, sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini tentang Bu Emi. Apa benar kamu nyantet keluarganya Bu Emi? Bu, jawab pertanyaan aku Bu. Benarkan selama ini kamu nyantet keluarganya Bu Emi? Kenapa kamu ngelakuin itu Bu? Apa salah keluarga Bu Emi sama kamu? Sebenarnya aku iri sama keluarganya Bu Emi. Keluarganya Bu Emi adalah keluarga yang aku inginkan. Keluarga mereka sangat sempurna. Aku iri. Makanya aku pergi ke dukun dan berniat buat nyantet Bu Emi dan keluarganya. Astagfirullah Bu, kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Bu Emi kan gak pernah punya salah sama kamu. Jangan-jangan apa yang saat ini kamu alami itu pasti karena perbuatan kamu, iya kan? Iya, aku menyesal sudah menyantet Bu Emi dan keluarganya. Sekarang apa yang aku rasakan saat ini adalah azab buat aku. Aku mohon, maafin aku Pak. Bukan aku, harusnya kamu meminta maaf sama Bu Emi dan keluarganya. Iya Pak, aku akan minta maaf ke Bu Emi. Tapi gimana? Aku sama sekali gak bisa bangun. Perut aku semakin membesar. Kamu yang sabar ya, kita tunggu kamu sampai sembuh dulu aja. Kamu harus langsung minta maaf sama Bu Emi dan keluarganya. Iya Pak. Aku benar-benar gak nyangka ternyata Bu Iis sejahat itu. Bisa-bisanya dia nyantet Bu Emi dan keluarganya. Padahal Bu Emi ini kan orang yang baik.
Sebenarnya saya udah tahu ini sejak lama, tapi saya masih menyelidiki apa yang sebenarnya Bu Iis lakukan waktu itu di belakang rumahnya Bu Emi. Ternyata tebakan saya benar. Bu Iis jahat banget. Cuma karena dia iri, dia sampai nyantet orang kayak gitu. Tapi saya kasihan sama apa yang Bu Iis alami saat ini. Dengar-dengar perut dia membesar terus dia nggak bisa berdiri. Selain itu tubuhnya juga bintik-bintik merah. Kasihan banget. Lah Bu Emi, apa yang perlu dikasihani? Orang kayak dia itu nggak perlu dikasihani. Dia udah nyantet ibu dan keluarga ibu. Masa ibu malah kasihan sama dia? Bu, Pak, saya tahu kalau Bu Iis itu menyantet saya. Tapi kan buktinya saya tidak kenapa-napa. Malah santetnya kembali ke Bu Iis. Lagi pula saya tidak dendam kok dengan Bu Iis. Masya Allah, Bu Emi baik sekali ya. Tidak juga Pak Jaja, saya hanya tidak ingin punya rasa dendam. Nah, gimana kalau kita jenguk Bu Iis saja? Boleh aja sih Bu, saya juga penasaran sama Bu Iis. Kalau begitu, ayo kita jenguk Bu Iis sekarang. Iya Bu, ayo. Kalian duluan saja ya, saya masih ada hal yang harus diurus. Saya duluan. Saya benar-benar minta maaf Bu Emi. Karena rasa iri saya nyantet ibu dan keluarga. Tapi ternyata santetnya malah berbalik ke saya. Maafin saya Bu, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Iya Bu, saya sudah memaafkan ibu. Keluarga saya juga sudah memaafkan ibu kok. Kami memaklumi rasa iri yang ada di hati ibu. Tapi saya mohon, tolong ibu hapus rasa iri ibu itu, baik ke saya maupun ke siapapun. Karena rasa iri itu hanya akan mengotori hati kita sendiri Bu. Iya, saya benar-benar menyesal. Terima kasih Bu Emi sudah mau memaafkan saya. Iya Bu, sama-sama. Cepat sembuh ya. Iya Bu Iis, cepat sembuh ya. Tapi kalau udah sembuh, jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi Bu. Iya, saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya sudah benar-benar kapok. Jadikan semua ini sebagai pembelajaran ya Bu. Kalau rasa iri itu memang sangat berbahaya. Dan jangan sampai kita main-main sama yang namanya santet. Itu sesat Bu. Iya Bu, sekali lagi terima kasih ya sudah mau memaafkan saya. Hati saya jadi lega. Iya Bu Iis, sama-sama.